I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, new block, where that bitches is alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Firul Jamaah. Saya atas nama Siti Faida. Saya atas nama Denisa Ayulandari. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Safira Savitri Jamal dengan NIM 206122024. Kami semester 1 angkatan 2022 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Dari kelompok 1. Di sini kita akan memaparkan materi dari stopwatch. Selamat menyaksikan. Apa sih itu stopwatch? Nah, stopwatch merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur interval waktu suatu kejadian yang dimulai dari dihidupkan hingga dihentikan. Nah, stopwatch itu sendiri memiliki 4 elemen. Yang pertama yaitu sumber daya, yang kedua time base, yang ketiga counter, dan yang terakhir yaitu sebuah layar penunjukan atau display. Pada umumnya, stopwatch analog memiliki ketelitian 0,1 sekon atau 0,2 sekon, sedangkan stopwatch digital memiliki ketelitian hingga 0,01 sekon. Nah, stopwatch pertama kali itu diperkenalkan ke publik dengan nama chronograph oleh Jeremias Pozzi pada tahun 1776. Selanjutnya, jenis-jenis stopwatch. Jenis-jenis stopwatch terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu stopwatch analog. Stopwatch analog itu sendiri merupakan alat pengukur waktu manual yang memakai jarum penunjuk untuk menghasilkan pengukuran sama seperti pada jam tangan arloji. Selanjutnya, stopwatch digital. Stopwatch digital sendiri merupakan jenis alat pengukur waktu yang menggunakan monitor atau layar yang menunjukkan hasil pengukuran dengan hasil pengukuran hingga satuan detik. Nah baik, kita memasuki pada bagian-bagian dari stopwatch digital ini. Nah, stopwatch digital ini cukup sangat sederhana untuk dilakukan pada pengukuran waktu itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu di sini ada start atau stop button. Nah, fungsinya yaitu untuk memulai dan memberhentikan waktu yang berjalan pada pengukuran yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu mode button. Nah, mode button ini fungsinya yaitu untuk mengubah mode pengukuran yang ada pada display atau layar. Di mana pada display layar itu sendiri fungsinya itu untuk menunjukkan hasil pengukuran yang ada pada layar ini. Kemudian yang ketiga yaitu split atau reset button. Di mana split atau reset button ini fungsinya itu untuk mendisplit waktu yang berjalan tanpa harus memberhentikan. Nah, ketika sudah berhenti, maka kita beralih fungsi menjadi tombol reset button ini. Kemudian kita memasuki pada cara kerja dari stopwatch digital ini. Yang menjadi titik acuan dari percobaan yang akan kami lakukan yaitu kunci, di mana kunci ini akan dilempar kepada orang yang ada pada di sebelah saya, yaitu rekan saya. Nah, langkah pertama kita harus melihat dari stopwatch ini bahwa di sini sudah berada pada titik 0. Nah, kemudian langkah kedua yaitu untuk mereset ulang angka yang belum 0 ini, tapi di sini sudah terlihat bahwa sudah berada pada titik 0. Kemudian langkah kedua yaitu kita memulai pengukuran dengan cara menekan tombol start. Nah, setelah tadi melakukan percobaan, maka yang diklik tadi ini masih sama, yaitu tombol stop button. Kemudian setelah kita melihat hasilnya yang ada pada layar tersebut atau display, maka kita sudah bisa mereset ulang angka yang ada pada layar tersebut. Nah, itulah sekian dari cara kerja pada stopwatch digital yang cukup sangat sederhana ini.
Langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari stopwatch ini. Stopwatch sebenarnya hampir tidak memiliki kekurangan. Namun karena stopwatch juga merupakan ciptaan manusia, pasti juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan dari stopwatch ini. Kelebihannya itu yang pertama, dapat mengetahui suatu jarak waktu yang enggan atau yang akurat. Yang kedua itu dapat mengetahui jarak waktu tanpa menghitung satu persatu. Dan kekurangan dari stopwatch ini yaitu jika salah mengoperasikannya dapat menyebabkan kerusakan pada stopwatch. Berikutnya, prinsip kerja pada alat ukur stopwatch. Stopwatch digital. Cara kerja stopwatch digital dimulai saat tombol dalam keadaan menyala atau on, maka arus dari sumber tegangan atau baterai energi surya akan mengalir ke komponen-komponen elektronik dalam stopwatch digital. Komponen-komponen elektronik tersebut yang melakukan perhitungan waktu dan menampilkannya dalam layar atau display dalam bentuk angka digital. Stopwatch digital banyak digunakan karena penggunaannya yang sederhana, dan sekarang handphone pun juga sudah memiliki fitur stopwatch. Terakhir, kesimpulan. Jadi, stopwatch digital merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur interval waktu suatu kejadian dari mulai dihidupkan hingga dimatikan atau dihentikan. Adapun jenis-jenis stopwatch ada dua, yang pertama stopwatch analog dan yang kedua stopwatch digital. Dan bagian-bagian dari stopwatch digital ada yang dinamakan yaitu start atau stop button, yang kedua mode button, yang ketiga still atau reset button, dan yang terakhir display. Itulah penjelasan materi stopwatch dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.